Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umriyati, NIM S1S1200052 dari Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai sistem operasi 4.0 pada bab 4, proteksi perangkat keras. 4.1 Pendahuluan. Pada awalnya, semua operasi pada sebuah sistem komputer ditangani oleh hanya seorang pengguna, sehingga semua pengaturan terhadap perangkat keras maupun perangkat lunak dilakukan oleh pengguna tersebut. Tetapi, seiring berkembangnya dengan sistem operasi pada sebuah sistem komputer, pengaturan ini pun diserahkan kepada sistem operasi tersebut. Segala macam manajemen sumber daya diatur oleh sistem operasi. Pengaturan perangkat keras dan perangkat lunak ini berkaitan erat dengan proteksi dari perangkat keras maupun perangkat lunak itu sendiri, sehingga apabila dahulu segala macam proteksi terhadap perangkat keras dan perangkat lunak agar sistem dapat berjalan stabil dilakukan oleh pengguna, maka sekarang sistem operasilah yang bertanggung jawab terhadap hal itu. Sistem operasi harus dapat mengatur penggunaan segala macam sumber daya perangkat keras yang dibutuhkan oleh sistem agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian dengan hadirnya multiprogramming yang memungkinkan adanya utilisasi beberapa program di memori pada saat bersamaan, maka utilisasi dapat ditingkatkan dengan penggunaan sumber daya secara bersamaan tersebut. Tetapi di sisi lain akan menimbulkan masalah karena sebenarnya hanya ada satu program yang dapat berjalan pada satuan waktu yang sama. Akan banyak proses yang terpengaruh hanya akibat adanya gangguan pada satu program. Contohnya saja, apabila sebuah hard disk menjadi sebuah sumber daya yang dibutuhkan oleh berbagai macam program yang dijalankan, maka bisa-bisa terjadi kerusakan hard disk akibat suhu yang terlalu panas, akibat terjadinya sebuah situasi kemacetan penggunaan sumber daya secara bersamaan, akibat begitu banyak program yang mengirim request akan menggunakan hard disk tersebut. Dari sinilah proteksi perangkat keras itu berperan. Sistem operasi yang baik harus menyediakan proteksi yang maksimal, sehingga apabila suatu program tidak bekerja dengan maksimal, tidak akan mengganggu kinerja sistem operasi tersebut karena adanya proteksi dari perangkat keras yang berperan. Kemudian 4.2 Proteksi fisik. Proteksi fisik merupakan fungsi sistem operasi dalam menjaga memproteksi fisik daripada sumber daya perangkat keras. Misal proteksi CUP dan proteksi hard disk. Contohnya adalah dalam kasus dual mode operation. Kemudian 4.3 Proteksi media. Dalam keseharian kita ada beberapa jenis media yang digunakan untuk menyimpan data, antara lain tab, disket, CD, USB, flash disk, dan banyak lagi. Untuk menjamin keamanan data yang tersimpan dalam media-media tersebut, maka perlu sebuah mekanisme untuk menanganinya. Mekanisme proteksi antara satu media dengan media yang lain tidak sama. Umpamanya, media disket menggunakan katup yang dapat digeser. Jika katupnya dibutuhkan, maka disket bisa ditulis dan dibaca. Jika ditutup, maka disket hanya bisa dibaca tetapi tidak bisa ditulis. Kemudian 4.4 Konsep mode operasi ganda. Membagi sumber daya sistem yang memerlukan sistem operasi untuk menjamin bahwa program yang salah tidak menyebabkan program lain berjalan salah juga. Menyediakan dukungan perangkat keras untuk membedakan minimal dua mode operasi, yaitu user mode, eksekusi dikendalikan oleh pengguna, monitor atau kernel, atau sistem mode, yaitu eksekusi dikendalikan oleh sistem operasi. Instruksi tertentu hanya dapat berjalan di mode ini atau privilege instruction. Ditambahkan sebuah bit penanda operasi. Jika terjadi interrupt, maka perangkat keras berpindah ke monitor mode atau dual mode operation. Kita lihat gambar 4.1 yaitu dual mode operation. Jadi ada monitor dan
user. Selanjutnya 4.5, proteksi masukan dan atau keluaran. Semua instruksi masukan atau keluaran umumnya privilege instruction, kecuali pada DOS dan program tertentu, harus menjamin penggunaan program tidak dapat mengambil alih kontrol komputer di monitor mode. Kita lihat gambar 4.2, proteksi masukan dan keluaran. Kemudian 4.6, proteksi memori. Harus menyediakan perlindungan terhadap memori minimal untuk interrupt vector dan interrupt service routine. Ditambahkan 2 register yang menentukan di awal di mana alamat legal sebuah program boleh mengakses, yaitu base register untuk menyimpan alamat awal yang legal dan limit register untuk menyimpan ukuran memori yang boleh diakses memori di luar jangkauan dilindungi. Kita lihat gambar 4.3, yaitu memory protection. 4.7 atau proteksi CPU. Timer melakukan interrupt setelah periode waktu tertentu untuk menjamin kendali sistem operasi. Timer diturunkan setiap clock. Ketika timer mencapai 0, sebuah interrupt terjadi. Timer biasanya digunakan untuk mengimplementasikan pembagian waktu. Timer dapat juga digunakan untuk menghitung waktu sekarang, walaupun fungsinya sekarang ini sudah digantikan dengan Real Time Clock atau RTC. Sistem clock timer terpisah dari pencacah waktu. Timer sekarang secara perangkat keras lebih dikenal sebagai sistem timer atau CPU timer. Load timer juga privilege instruction. 4.8 rangkuman. Sistem operasi harus memastikan operasi yang benar dari sistem komputer. Untuk mencegah penggunaan program menggunakan operasi yang berjalan dalam sistem, perangkat keras mempunyai 2 mode pengguna dan mode monitor. Beberapa perintah seperti perintah masukkan dan keluaran dan perintah halt adalah perintah khusus dan hanya dapat dijalankan dalam mode monitor. Memori juga harus dilindungi dari modifikasi oleh pengguna. Timer mencegah terjadinya pengulangan secara terus-menerus atau infinite loop. Hal-hal tersebut dual mode, perintah khusus, pengaman memori, timer interrupt adalah blok bangunan dasar yang digunakan oleh sistem operasi untuk mencapai operasi yang sesuai.